Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bim Pangestu. NPM saya A1A022053. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama tentang manajemen pendidik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. A. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada peran pendidik. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Selanjutnya, penguasaan kompetensi pendidik. A. Penguasaan kompetensi dasar 10. Kompetensi versi CBTA kemudian oleh Departemen Kependidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program pembelajaran, 3. Mengelola kelas, 4. Menggunakan media atau sumber belajar, 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, 6. Mengelola interaksi pembelajaran, 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, 8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan ke-10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Selanjutnya, B. Penguasaan kompetensi pedagogik. Kepribadian, sosial, dan profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, atau wali.
Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. 1. Rasional. 2. Ilmiah. 3. Objektif. 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. 5. Efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 7. Dilakukan secara objektif dan jujur. Dan 8. Dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. 2. Seleksi pengetahuan umum. 3. Seleksi psikologi. 4. Seleksi wawancara. Dan yang kelima, seleksi referensi. Lalu, ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. 6. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. 6. Untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Nah, itulah teman-teman materi tentang manajemen pendidik. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.